Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang khalifah yang tidak punya pengawal, tidak punya harta, dan tidak punya istana mewah, tapi namanya mengguncang dunia. Bukan karena kekuatan pedang, melainkan karena kekuatan takutnya kepada Allah. Dialah Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang keadilannya membuat langit dan bumi ikut menangis saat beliau wafat. Ya Allah, rahmatilah Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang hidupnya untuk umat dan wafatnya menjadi pelajaran bagi dunia. Jadikan kami umat yang meneladani kejujurannya, ketulusannya, dan rasa takutnya kepadamu dalam setiap keputusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari teruskan kisah ini kepada generasi kita, agar mereka tahu pernah ada pemimpin yang berkuasa 2 tahun saja, tapi mengubah sejarah selamanya. Jangan lewatkan kisah berikutnya tentang para pemimpin yang memegang amanah bukan untuk dunia tapi untuk akhirat. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Nasab mulia dan cahaya dari dua Umar. Di sebuah rumah bangsawan Bani Umayyah, pada masa kejayaan kekhalifahan Islam, lahirlah seorang bayi yang kelak namanya mengguncang sejarah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Rumah itu bukan rumah biasa. Ia berdiri di antara kemegahan dan kesolehan, dua hal yang jarang berjalan berdampingan. Tapi di sana keduanya bertemu. Ayahnya adalah Abdul Aziz bin Marwan, seorang gubernur Mesir yang dikenal tegas, cerdas, dan dihormati oleh para amir pada masanya. Beliau termasuk dari keluarga besar Bani Umayyah, keturunan langsung dari Marwan bin Al-Hakam, khalifah yang pernah memimpin dunia Islam setelah fitnah besar di masa Bani Umayyah. Dengan kata lain, Umar lahir di jantung kekuasaan. Beliau bukan rakyat biasa, melainkan bagian dari elit politik yang menentukan arah negeri. Tapi dari jalur ibunya, alur sejarah berubah arah. Ibunya adalah Laila binti Asim bin Umar bin Al-Khattab, cicit dari khalifah kedua yang terkenal dengan keadilannya. Artinya, darah Sayyidina Umar bin Khattab mengalir langsung di tubuh bayi ini. Dalam dirinya bersatu 2 garis besar, darah kekuasaan dari Bani Umayyah dan darah ketakwaan dari keluarga Al-Faruq. Kedua keluarga ini berbeda karakter. Bani Umayyah dikenal dengan kejayaan, kemewahan, dan administrasi yang kuat. Sementara keluarga Umar bin Al-Khattab dikenal dengan kezuhudan, kesederhanaan, dan rasa takut kepada Allah yang mendalam. Dan pada saat itu, tidak ada yang tahu bahwa pertemuan 2 garis keturunan ini sedang mempersiapkan sesuatu yang akan mengubah wajah pemerintahan Islam. Kelahiran Umar bin Abdul Aziz tidak dicatat dengan pesta megah seperti kebiasaan keluarga bangsawan. Namun, riwayat menyebutkan keluarganya menyambutnya dengan doa-doa hangat. Salah seorang di antara mereka berkata, "Semoga engkau menjadi seperti kakekmu, Umar bin Khattab." Sebuah doa yang terdengar sederhana tapi ternyata akan menjadi kenyataan di luar dugaan siapapun. Pada masa itu, Bani Umayyah tengah memegang kendali kekuasaan yang lurus. Wilayah Islam membentang dari Andalusia di barat hingga Sind di timur. Tapi di balik kemegahan itu, banyak orang mulai mengeluh tentang kemewahan dan ketimpangan di kalangan penguasa. Di tengah dunia yang sibuk dengan politik, Allah menghadirkan bayi ini sebagai benih perubahan. Ayahnya, Abdul Aziz bin Marwan, dikenal bukan hanya sebagai gubernur, tapi juga orang yang memiliki kecenderungan pada ilmu dan agama. Beliau kerap mendatangi ulama dan meminta nasihat. Sementara ibunya Laila mewarisi keteguhan iman dari kakeknya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sejak kecil, beliau dibesarkan dalam suasana rumah yang penuh dengan kisah-kisah sahabat dan pesan ketakwaan. Laila tumbuh dengan rasa malu kepada Allah dan sifat jujur yang kuat. Riwayat menyebutkan, ketika Abdul Aziz menikahi Laila, sebagian orang menilai itu sebagai penyatuan 2 dunia.
Tapi di balik itu, justru lahir sinergi antara kekuatan dan keikhlasan. Laila bukan wanita biasa. Beliau dikenal berilmu, lembut tutur katanya, namun tegas dalam prinsip. Beliau tidak pernah tertarik pada perhiasan istana, dan itulah yang membuatnya dihormati, bahkan di kalangan wanita bangsawan. Anak mereka Umar tumbuh dalam suasana yang unik. Rumah penuh kemewahan, tapi diatur oleh ibu yang sangat sederhana. Dari ayahnya, beliau mengenal tanggung jawab dan kepemimpinan. Dari ibunya, beliau mengenal takut kepada Allah. Dua nilai inilah perlahan berbaur dalam dirinya sejak masih bayi. Bani Umayyah sendiri memiliki kebiasaan mendidik anak-anaknya dengan disiplin keras. Para pengasuh, guru, dan qori dipilih dari kalangan terbaik. Sejak awal, anak-anak keluarga ini diajarkan adab sebelum ilmu dan hafalan sebelum logika. Maka tidak heran, sejak usia dini, Umar sudah terbiasa mendengar ayat-ayat Al-Quran dan kisah para sahabat di sekelilingnya. Tapi yang membuatnya berbeda bukan karena ia anak bangsawan, melainkan karena cara ibunya mendidik. Bukan dengan kemewahan, tapi dengan keteladanan. Ketika masih bayi, Umar sering digendong ibunya sambil didengarkan kisah Umar bin Khattab tentang bagaimana kakeknya menolak tidur di malam hari karena takut belum menunaikan amanah rakyat. Laila sangat sering berkata kepada anaknya, "Nak, engkau membawa dua nama besar, satu dari dunia, satu dari akhirat. Jangan biarkan dunia menenggelamkanmu." Mungkin bagi sebagian orang, ucapan itu hanya nasihat ibu kepada anaknya. Tapi dalam sejarah, nasihat seorang ibu bisa menjadi pondasi arah hidup seseorang. Dan memang begitu yang terjadi. Dari sisi garis ayah, keluarga Abdul Aziz hidup dengan penuh pengaruh politik. Mereka memiliki kekuasaan di Mesir, Syam, dan Hijaz. Namun berbeda dengan banyak kerabatnya yang menikmati kekuasaan. Abdul Aziz dikenal lebih hati-hati. Beliau tidak suka berlebih-lebihan dalam harta dan sering berkata, kekuasaan itu ujian, bukan kehormatan. Pandangan itu menurun pada anaknya, meski pada masa kecil Umar belum memahami sepenuhnya maknanya. Riwayat sejarah tidak mencatat detail masa bayi Umar bin Abdul Aziz. Tapi para sejarawan seperti Ibnu Katsir dan Az-Zahabi menyebut bahwa sejak kecil Umar menunjukkan kecerdasan dan ketenangan yang tidak biasa. Beliau tidak banyak bicara, lebih suka memperhatikan dan cepat memahami. Para pengasuhnya mengatakan, anak ini berbeda dari yang lain. Ketika beliau mulai bisa berjalan, ibunya terbiasa membawanya ke majelis ilmu di Madinah, tempat para tabi'in berkumpul. Disitulah, sejak usia muda, Umar melihat dengan matanya sendiri bagaimana para ulama hidup sederhana, jauh dari istana tapi dekat dengan Al-Quran. Itu menjadi kesan pertama yang menancap dalam ingatannya. Namun semua itu belum menunjukkan ke arah mana hidupnya. Ia masih anak kecil, lahir di lingkungan yang akan menuntunnya ke puncak kekuasaan. Tapi di balik semua itu, ada doa yang masih bekerja diam-diam. Doa yang pernah diucapkan dari hari kelahirannya. Semoga engkau menjadi seperti kakekmu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada yang tahu doa itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Karena dari rahim keluarga yang takut kepada Allah akan lahir generasi yang menjaga amanahnya. Kisah ibu yang menolak dosa. Sifat takut kepada Allah yang dimiliki Umar bin Abdul Aziz ternyata bukan muncul tiba-tiba. Beliau bukan sekedar hasil pendidikan, tapi warisan panjang yang sudah tertanam sejak beberapa generasi sebelum beliau lahir. Akar ketakwaan itu bisa ditelusuri jauh ke masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua yang terkenal dengan keadilannya. Pada suatu malam di Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan kebiasaannya yang terkenal, yaitu berkeliling kota tanpa pengawalan, memeriksa keadaan rakyatnya. Beliau tidak ingin hanya mendengar laporan dari pejabatnya. Beliau ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana rakyat hidup. Malam itu sunyi, udara dingin, dan ada hanya sedikit cahaya dari obor yang dibawanya.
Dalam perjalanan itu, beliau berhenti di dekat salah satu rumah kecil di pinggiran kota. Dari celah dinding, Sayyidina Umar mendengar suara dua orang perempuan berbicara, seorang ibu dan anak gadisnya. Sang ibu berkata dengan nada letih, "Nak, campurlah susu itu dengan air. Kita akan menjualnya besok. Orang tidak akan tahu." Namun, gadis itu menjawab dengan suara yang tegas, "Ibu, Amirul Mukminin telah melarang mencampur susu dengan air." Ibunya menimpali, "Tapi Umar tidak ada di sini. Mana dia tahu apa yang kita lakukan di malam seperti ini?" Jawaban sang gadis membuat Sayyidina Umar yang menguping dari luar terdiam. Gadis itu berkata, "Kalau Umar tidak melihat kita, maka Rob Umar pasti melihat." Sayyidina Umar menunduk. Kata-kata itu menghantam hatinya seperti petir. Beliau berdiri lama di depan rumah itu, mendengarkan tanpa ingin mengganggu. Setelah itu, beliau kembali ke rumahnya, memanggil putranya Asim bin Umar dan berkata, "Wahai anakku, pergilah ke tempat ini, lamar gadis penjual susu itu. Aku tidak ingin keturunanku jauh dari orang-orang yang takut kepada Allah." Asim pun menuruti perintah ayahnya. Beliau menikah dengan gadis itu, dan dari pernikahan itulah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Laila binti Asim. Laila kemudian menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan, salah satu gubernur di masa Bani Umayyah. Dari rahim Laila inilah lahirlah anak laki-laki bernama Umar bin Abdul Aziz. Begitulah awal mula darah ketakwaan itu mengalir. Dari seorang gadis penjual susu yang menolak dosa di malam hari, lahir generasi yang terus menurunkan rasa takut kepada Allah. Semua bermula dari satu keputusan jujur yang tampak kecil, tapi akhirnya menjadi pondasi sejarah panjang keluarga ini. Kisah ini diriwayatkan oleh sejumlah ulama sejarah, di antaranya Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dan juga dicatat oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala. Mereka menegaskan bahwa gadis itu benar-benar nenek moyang dari Umar bin Abdul Aziz. Bahkan sebagian ulama menyebut keturunan dari gadis itu selalu dikenal dengan sifat wara dan kejujuran. Laila, ibu Umar bin Abdul Aziz, tumbuh dengan mendengar kisah itu dari keluarganya sendiri. Di rumahnya, cerita tentang gadis penjual susu bukan sekedar dongeng, tapi bagian dari identitas keluarga. Mereka bangga bukan karena keturunan bangsawan, tapi karena memiliki keluhuran yang menjaga diri dari dosa kecil sekalipun. Ayah Laila, Asim binti Umar, mewarisi ketegasan dan kesolehan dari kakeknya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dikenal sebagai salah satu tabi'in yang hidup sederhana, menjauhi kekuasaan, dan sangat menjaga amanah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Asim sering menasihati anak-anaknya dengan kalimat yang sama seperti yang dulu beliau dengar dari ayahnya. "Jangan biarkan Allah melihatmu di tempat yang Dia larang." Sifat itu menurun kuat kepada Laila. Beliau tumbuh sebagai perempuan yang memiliki keseimbangan luar biasa antara kecerdasan dan keteguhan iman. Beliau menguasai hafalan Al-Quran, memahami adab, dan sangat terpengaruh dengan tradisi ilmu yang berkembang di Madinah. Banyak wanita di sekitarnya yang terpesona dengan keanggunannya, tapi lebih kagum pada kesederhanaannya. Meskipun berasal dari garis keturunan mulia, Laila tidak suka hidup berlebihan. Beliau terbiasa menolak pujian dan tidak tertarik pada kemewahan. Sebagian riwayat menyebut, ia bahkan tidak suka memakai perhiasan emas di rumahnya, karena merasa cukup dengan pakaian sederhana. Ketika kemudian beliau menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan, gubernur Mesir dari Bani Umayyah. Pernikahan itu mempertemukan dua keluarga besar dengan karakter yang sangat berbeda. Abdul Aziz berasal dari lingkungan politik dan kekuasaan, sedangkan Laila membawa nilai ketakwaan dan kesahajaan dari keluarga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam kehidupan rumah tangga mereka, Laila memegang peran penting. Beliau bukan hanya istri seorang gubernur, tapi juga pendidik moral di rumahnya. Beliau sering mengingatkan suaminya agar berhati-hati dalam menggunakan harta negara, bahkan dalam hal-hal kecil. Dalam sebuah riwayat disebutkan, suatu ketika pelayan membawa sesuatu dari perbendaharaan Mesir, dan Laila bertanya, "Apakah ini milik rakyat?" Ketika dijawab iya, ia berkata,
Kalau begitu, jangan letakkan di rumah kita." Ketegasan itu bukan dibuat-buat. Beliau tumbuh dari garis perempuan yang terbiasa melawan godaan dosa sekecil apapun. Dan sifat itu yang kelak membentuk karakter anaknya sejak kecil. Namun dalam masa hidupnya sendiri, Laila tetap menjadi simbol wanita solehah yang jauh dari politik, tapi dekat dengan ilmu dan ibadah. Beliau dikenal oleh para ulama di Madinah sebagai perempuan yang menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Beliau sering hadir dalam majelis ilmu dan menghormati para ulama serta ahli hadis yang datang dari berbagai penjuru. Riwayat-riwayat menunjukkan bahwa keluarga Umar bin Khattab memiliki pengaruh besar dalam pembentukan nilai moral di generasi setelahnya. Dan dalam kasus Laila, pengaruh itu sangat jelas. Beliau tidak hanya mewarisi nama, tapi juga mewarisi akhlak. Keturunannya dikenal dengan ketegasan dalam menolak dosa. Dan akar dari semua itu kembali ke satu malam di Madinah, ketika seorang gadis sederhana memilih takut kepada Allah daripada keuntungan duniawi. Dari gadis itulah lahir generasi yang membawa cahaya kejujuran di tengah masyarakat yang mulai tergoda oleh harta dan kekuasaan. Masa kecil dan cahaya ilmu. Umar bin Abdul Aziz lahir di lingkungan keluarga terdidik dan beriman. Ayahnya Abdul Aziz bin Marwan saat itu menjabat sebagai gubernur di Mesir di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Rumahnya tidak hanya menjadi tempat administrasi kekuasaan, tapi juga pusat ilmu dan nasihat agama. Di sanalah Umar kecil tumbuh, di tengah perpaduan antara dunia pemerintahan dan pendidikan agama yang kuat. Ibunya, Laila binti Asim bin Umar bin Khattab, dikenal sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya. Sejak kecil, Umar sudah diajari rasa takut kepada Allah sebelum beliau belajar membaca dan menulis. Laila tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata, tapi dengan contoh nyata. Beliau mengatur rumah tangganya dengan sederhana, meskipun hidup dalam kemewahan Mesir. Ketika pelayan membawa pakaian mahal, Laila menolak, sambil berkata, "Anakku harus terbiasa dengan kesederhanaan, bukan dengan kebesaran dunia." Ketika Umar bin Abdul Aziz beranjak usia kekanak-kanak, ayahnya mengirimnya ke Madinah. Pada masa itu, Madinah adalah pusat ilmu Islam. Di sanalah para tabi'in, murid-murid para sahabat Nabi, mengajar dan meriwayatkan hadis. Pengiriman anak ke Madinah adalah tradisi keluarga bangsawan yang menginginkan anak-anaknya tumbuh dalam suasana ilmu, bukan hanya di istana. Umar kecil dikenal tenang, tidak banyak bicara, dan cepat memahami pelajaran. Guru pertamanya di Madinah adalah Saleh bin Kaisan, seorang tabi'in yang terkenal ketat dalam pendidikan. Beliau mengajarkan Al-Quran, adab, dan hadis kepada anak-anak para pejabat. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, Saleh bin Kaisan pernah menegur Umar muda karena terlambat datang ke masjid. Umar menjawab, "Aku sedang merapikan rambutku." Maka gurunya berkata, "Engkau lebih memperhatikan rambutmu daripada sholatmu." Sejak hari itu, Umar tidak pernah lagi terlambat ke masjid. Saleh bin Kaisan juga dikenal sebagai guru yang tidak hanya mengajarkan hafalan, tapi juga membentuk akhlak muridnya. Beliau sering berkata kepada Umar kecil, "Wahai anakku, ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah." Kalimat-kalimat semacam itu tertanam kuat dalam diri Umar dan kelak menjadi karakter utama dalam hidupnya. Di Madinah, Umar hidup bersama anak-anak para sahabat dan tabi'in. Beliau sering hadir di majelis Urwah bin Zubair, Aban bin Utsman, dan Sa'id bin Al-Musayyib, para ulama besar pada masa itu. Beliau belajar tentang sejarah Nabi, hukum Islam, dan kisah para khalifah sebelumnya. Beliau mendengar langsung cerita-cerita tentang kakeknya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari orang-orang yang mengenalnya. Cerita itu menjadi bahan bakar semangatnya untuk hidup lurus dan berani berkata benar. Madinah pada masa itu penuh dengan suasana ilmu. Setiap pagi, para ulama duduk di serambi Masjid Nabawi, mengajarkan tafsir, hadis, dan fikih kepada murid-muridnya. Umar kecil sering duduk di antara mereka, diam mendengarkan dengan penuh perhatian. Beliau tidak suka bertanya banyak, tetapi hafal hampir semua yang didengarnya. Dalam usia muda, beliau sudah dikenal sebagai anak yang kuat hafalannya
dan tajam pengamatannya. Salah satu kebiasaan yang membuatnya menonjol adalah kecintaannya terhadap hadis. Beliau mengumpulkan riwayat dari berbagai guru, mencatatnya, dan mengulanginya setiap malam sebelum tidur. Beliau juga dikenal gemar membaca mushaf dan menulis ulang ayat-ayat Al-Quran dengan tangannya sendiri untuk memperkuat hafalan. Beberapa riwayat menyebutkan Umar bin Abdul Aziz sempat menyelesaikan hafalan Al-Quran sebelum mencapai usia balik. Ayahnya, meskipun sibuk memimpin Mesir, tidak lepas tangan dalam mendidik Umar. Dalam surat-surat yang dikirimnya dari Mesir ke Madinah, Abdul Aziz sering memberikan nasihat yang dalam. Salah satu nasihatnya yang terkenal adalah, "Wahai anakku, siapa yang takut kepada Allah, maka seluruh manusia akan menghormatinya. Dan siapa yang mendurhakai Allah, maka manusia akan merendahkannya, meskipun ia berpangkat tinggi." Surat-surat seperti ini dibaca berulang oleh Umar kecil. Beliau menyimpannya seperti permata berharga. Beliau tumbuh dengan pemahaman bahwa ketakutan kepada Allah adalah kekuatan, bukan kelemahan. Selain ilmu agama, Umar juga mempelajari administrasi pemerintahan. Inilah yang jarang dilakukan anak-anak seusianya. Karena berasal dari keluarga gubernur, beliau sudah terbiasa mendengar perbincangan tentang tata kelola negara, kebijakan pajak, dan urusan rakyat. Namun, beliau memandang hal itu dari sisi tanggung jawab, bukan kemewahan. Para ulama di Madinah menyukai Umar kecil karena kecerdasannya dan kesopanannya. Beliau tidak pernah menyela guru, tidak berdebat, dan selalu memperhatikan dengan serius. Salah seorang gurunya pernah berkata, "Anak ini jika dewasa akan menjadi orang besar." Masa remajanya di Madinah juga diwarnai dengan pergaulan bersama anak-anak ulama dan pejabat. Tapi beliau selalu menolak ikut dalam hal yang sia-sia. Ketika sebagian anak muda bermain dan berjalan di pasar, Umar lebih suka berada di masjid dan rumah gurunya. Beliau menikmati mendengarkan tafsir ayat dan kisah sahabat daripada hiburan. Salah satu hal menarik dalam masa kecilnya adalah kedekatannya dengan Masjid Nabawi. Disitulah beliau tumbuh. Beliau melihat para ulama duduk di tempat yang sama di mana Rasulullah pernah duduk. Beliau sholat di tempat yang sama di mana para sahabat sholat. Suasana itu membentuk kepribadiannya menjadi sangat religius dan sederhana. Saat usianya menginjak belasan tahun, para ulama Madinah mulai mempercayainya untuk meriwayatkan hadis. Beberapa di antara mereka bahkan menganggap hafalannya lebih kuat dari anak-anak sebayanya. Beliau mulai mencatat hadis dengan sistematis, menuliskan nama perawi dan sanadnya. Tradisi ilmiah ini kelak membuatnya memiliki dasar keilmuan yang kuat. Ketika gurunya Saleh bin Kaisan pindah ke Syam, Umar ikut belajar pada ulama lain. Beliau menuntut ilmu kepada Abu Bakar bin Hasm, seorang qadhi Madinah, dan kepada Sa'ad bin Jubair, salah satu murid Ibnu Abbas. Dari mereka, beliau belajar fikih dan tafsir Al-Quran. Semua itu menambah kedalaman pengetahuannya sebelum ia kembali ke lingkungan keluarganya di Syam. Selama masa belajarnya di Madinah, Umar kecil dikenal sangat menjaga kehormatan diri. Beliau tidak pernah meminta sesuatu kepada orang lain dan tidak suka menerima hadiah dari teman-temannya. Ketika diberi pakaian baru oleh keluarganya, beliau menolak, memainkannya di depan umum karena tidak ingin tampak menonjol. Sikap itu sudah terlihat sejak ia masih sangat muda. Beliau tumbuh di dalam lingkungan yang menghargai ilmu, dan beliau sendiri menjadi salah satu murid yang paling menonjol di kalangan tabi'in muda. Para gurunya menyebutnya sebagai anak yang berakal dewasa sebelum waktunya. Beliau memahami makna ayat dan hadis bukan hanya dari teks, tapi dari tanggung jawab moral di baliknya. Ketika masa belajarnya di Madinah berakhir, Umar sudah dikenal sebagai pemuda berilmu, berakhlak, dan dihormati oleh para ulama. Beliau meninggalkan Madinah bukan sebagai anak pejabat, tapi sebagai alim muda yang memahami agama dengan mendalam. Ilmu dan iman yang tertanam itu kelak diuji bukan di ruang belajar, tapi di singgasana kekuasaan. Diangkat menjadi khalifah. Hari itu, suasana Damaskus begitu muram.
Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik terbaring lemah di kota Dabik, Syam Utara. Penyakitnya telah menggerogoti tubuhnya. Para pejabat Bani Umayyah datang silih berganti. Sebagian berdoa, sebagian lagi berbisik-bisik membicarakan siapa yang akan menggantikannya. Tidak seorang pun tahu bahwa di balik tirai kamar sang khalifah, keputusan besar sedang ditulis. Keputusan yang akan mengubah arah sejarah Islam. Sulaiman sadar ajalnya sudah dekat. Beliau memanggil para penasehat terdekatnya, termasuk Raja bin Haywah, seorang ulama soleh yang juga sahabat Umar bin Abdul Aziz. Di hadapan mereka, Sulaiman berkata dengan lemah, "Aku tidak ingin setelahku kekuasaan jatuh kepada orang yang zalim." Maka disusunnya surat wasiat dengan tangan gemetar. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Para pejabat terkejut. Nama itu bukan dari kalangan yang haus kekuasaan, bukan pula dari keluarga yang dikenal keras dalam politik. Umar adalah sosok yang lembut, alim dan zuhud. Tapi justru itulah yang membuat sebagian besar mereka khawatir. Bagaimana mungkin negeri sebesar ini diserahkan kepada orang yang lebih suka masjid daripada istana? Kata sebagian dari mereka pelan-pelan, takut didengar penjaga khalifah. Ketika surat wasiat itu ditulis dan disegel, Sulaiman meminta semua saksi hadir. Ia menatap wajah mereka satu persatu, lalu berucap dengan suara berat, "Jika kalian menentang, maka akan kutumpahkan darah di sini juga." Semua diam. Wasiat itu pun resmi, dan tidak lama setelahnya Sulaiman wafat. Kabar kematian itu menyebar cepat di Damaskus. Pasukan dan pejabat dikumpulkan di masjid besar. Raja bin Haywah menuju ke depan, membawa surat yang disegel. Suara takbir menggema saat segel itu terbuka. Nama Umar bin Abdul Aziz dibacakan keras-keras. Umar yang saat itu sedang berada di tempat lain dikejutkan oleh suara langkah-langkah mendekat. Seorang utusan datang, nafasnya tersengal, dan berkata, "Wahai Umar, engkau telah diangkat menjadi khalifah." Umar menatap utusan itu lama, dan beliau berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Beliau menunduk, air matanya menetes ke janggutnya. "Demi Allah," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar, "aku tidak pernah meminta ini dan tidak pernah mencarinya." Para pejabat menjemputnya menuju mimbar, tapi Umar menolak menaiki mimbar itu. Beliau berkata, "Aku tidak akan menyentuh tempat itu sampai kalian membaiatku karena pilihan kalian, bukan karena surat." Mereka pun menjawab, "Kami ridho dan kami taat." Barulah Umar berdiri di mimbar. Matanya memandang ribuan pasang mata di hadapannya. Beliau membuka khutbahnya dengan kalimat yang membuat semua orang terdiam. "Wahai manusia, aku telah diuji dengan urusan ini tanpa diminta, tanpa dimusyawarahkan. Aku akan memerintah kalian bukan dengan kehendakku, tapi dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Siapapun yang taat kepada Allah, aku akan bersamanya. Tapi siapa yang bermaksiat kepada Allah, meski ia kerabatku, aku tidak akan melindunginya." Kata-katanya tajam tapi tenang. Suaranya tegas tapi penuh rasa takut kepada Allah. Beliau tidak berbicara tentang ambisi, pembangunan, atau kejayaan. Beliau berbicara tentang amanah, sesuatu yang justru paling ditakuti oleh orang beriman. Setelah khutbah, para penjaga istana menuntunnya ke kediaman khalifah. Istana megah itu berdiri di tengah taman luas dengan lampu-lampu minyak menyala di setiap pilar. Namun, Umar berhenti di depan pintu. Matanya menatap bangunan itu lama-lama. "Berikan rumah ini kepada Baitul Mal," kata Umar. "Aku cukup tinggal di rumahku yang lama." Semua orang terkejut. Seorang pengawal mencoba membujuk, "Wahai Amirul Mukminin, ini adalah rumah para khalifah sebelumnya." Umar menjawab, "Mereka menjadikannya tempat bermegah-megahan. Aku tidak ingin ditanya di akhirat tentang dinding-dinding ini." Lalu beliau memerintahkan agar semua harta yang diberikan kepadanya sebagai khalifah dicatat ulang. Perhiasan, pakaian, kuda, dan tanah dikembalikan ke kas negara. Ketika seseorang berkata, "Engkau telah menjadi khalifah, tidak sepantasnya hidup seperti rakyat biasa." Umar menjawab, "Kekuasaan tidak mengubah hukum Allah. Yang haram sebelum aku menjadi khalifah tetap haram setelahnya."
Dalam beberapa hari pertama pemerintahannya, Damaskus seakan berubah wajah. Tidak ada arak-arakan istana, tidak ada pesta penobatan, tidak ada perhiasan di gerbang kota. Yang ada hanyalah suara khutbah yang mengingatkan manusia akan tanggung jawab di hadapan Allah. Orang-orang mulai berbisik-bisik tentang khalifah baru ini. Ada yang heran, ada yang kagum, ada pula yang takut. Sebagian bangsawan merasa kehilangan hak-hak istimewa mereka, tapi rakyat biasa mulai berani berharap. Umar bin Abdul Aziz menjalani hari pertamanya di singgasana bukan dengan perayaan, tapi dengan tangisan. Beliau menangis lama sekali malam itu. Ketika istrinya Fatimah binti Abdul Malik bertanya kenapa, beliau menjawab dengan pelan, "Aku mengingat orang miskin yang lapar, orang tertindas yang terdalimi, orang yang sakit yang tidak punya obat, orang yang tidak dikenal tapi Allah mengenalnya. Semua itu akan ditanyakan kepadaku, bagaimana aku bisa tidur?" Begitulah hari pertama Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Bukan dengan kegembiraan, tapi dengan rasa takut yang membuatnya lebih takut daripada semua penguasa sebelumnya. Sebuah babak baru dimulai, tanpa kemewahan, tanpa ambisi politik. Hanya ada satu hal dalam benaknya, yaitu amanah dari Allah yang harus ditunaikan, meski dunia seluruhnya menentangnya. Zaman keadilan dan kesetaraan. Begitu Umar bin Abdul Aziz memegang tampuk kekhalifahan, yang pertama beliau lakukan bukan memerintah, tapi mengoreksi diri. Beliau duduk lama di rumahnya, menunduk, lalu berkata kepada istrinya, Fatimah binti Abdul Malik, "Hari ini aku telah memikul beban umat, dan tidak ada yang lebih berat dari ini kecuali hari ketika aku berdiri di hadapan Allah." Hari-hari pertama kekuasaannya diisi dengan keputusan-keputusan yang membuat banyak orang terkejut. Umar memanggil bendahara istana dan memerintahkan agar seluruh harta peninggalan khalifah sebelumnya dikembalikan ke Baitul Mal. Kuda-kuda terbaik, perhiasan mahal, karpet Persia, bahkan parfum langka, semuanya diserahkan kembali ke kas negara. Beliau hanya menyisakan satu pakaian sederhana dan seekor keledai tua untuk kendaraan. Ketika salah satu pejabat menegur, "Wahai Amirul Mukminin, engkau adalah penguasa kaum muslimin. Sepantasnya engkau tampil dengan kewibawaan." Umar menjawab tanpa marah, "Kewibawaan seorang pemimpin bukan pada pakaiannya, tapi pada takutnya kepada Allah." Tidak lama setelah itu, Umar mulai menata kembali sistem keuangan negara. Beliau menemukan banyak pungutan yang memberatkan rakyat kecil. Pajak-pajak tambahan, denda yang tidak adil, dan praktik suap sudah menjadi hal biasa di bawah pemerintahan sebelumnya. Umar menulis surat kepada seluruh gubernur. Sesungguhnya Allah mengutus Rasulullah sebagai pembawa rahmat, bukan sebagai pemungut pajak. Maka janganlah kalian palu rakyat kalian seperti besi panas. Ringankanlah beban mereka, karena mereka bukan budak kalian, melainkan saudara kalian dalam agama. Surat itu dibacakan di setiap masjid besar, dan dampaknya luar biasa. Gubernur-gubernur mulai berhati-hati. Pegawai-pegawai yang dulu suka mengambil keuntungan pribadi mendadak gelisah. Bahkan, sebagian pejabat tinggi memilih mengundurkan diri karena merasa tidak mampu menyesuaikan diri dengan ketegasan Umar. Sementara itu, Umar memperbaiki sistem zakat. Beliau mengirim utusan ke berbagai wilayah untuk memastikan zakat benar-benar sampai kepada yang berhak. Dalam waktu singkat, keadilan itu terasa sampai ke pelosok negeri. Di Afrika Utara, petugas zakat mengirim surat kepada khalifah. "Kami telah keliling mencari orang miskin yang mau menerima zakat, namun tidak menemukannya." Umar tersenyum mendengar kabar itu. Beliau berkata pelan, "Segala puji bagi Allah yang menjadikan rakyatku kenyang sebelum aku." Selain zakat, Umar juga menghapus pajak jizyah bagi orang non-muslim yang masuk Islam. Beliau menegur para pejabat yang merasa kehilangan pemasukan. "Apakah kalian memungut jizyah untuk mengisi perut kalian atau untuk membela agama Allah?" tanyanya tegas. Keadilan Umar tidak berhenti pada urusan harta. Beliau juga menata kembali gaji pegawai agar seimbang. Beliau melarang para pejabat menggunakan kendaraan negara untuk kepentingan pribadi. Bahkan dirinya sendiri menolak menerima tunjangan tambahan. Ketika bendahara datang membawa gaji khalifah,
Umar menatapnya dan berkata, "Ambil kembali uang ini. Aku masih punya makanan di rumahku. Jika sudah habis, baru kirim lagi." Salah satu kisah yang paling menggambarkan ketulusannya terjadi ketika seorang pelayan menemukan sebutir apel dari Baitul Mal di rumahnya. Apel itu tampak biasa, tapi Umar gemetar saat melihatnya. Ia bertanya, "Dari mana buah ini?" Pelayan menjawab, "Dari Baitul Mal, wahai Amirul Mukminin." Umar langsung menangis. Beliau pegang apel itu dan berkata, "Demi Allah, aku takut ditanya tentang ini di hadapan Robku." Beliau lalu memerintahkan agar apel itu dikembalikan ke kas negara. Perubahan besar juga terjadi di istana. Fatimah, istrinya, yang sebelumnya hidup mewah karena anak khalifah dan saudari khalifah, rela menyerahkan semua perhiasannya ke Baitul Mal atas permintaan Umar. Ketika beliau melakukannya, Umar berkata lembut, "Semoga Allah menggantikan untukmu dengan yang lebih baik di akhirat." Umar tidak berhenti di situ. Beliau menulis kebijakan agar tanah-tanah yang dirampas pada masa sebelumnya dikembalikan kepada pemilik aslinya. Beliau juga memerintahkan agar surat-surat pengampunan diberikan kepada tahanan politik yang dizalimi. Malam hari, Umar tidak tidur panjang. Beliau menulis surat dengan tangannya sendiri kepada gubernur dan hakim di berbagai wilayah. Salah satunya surat itu berbunyi, "Jika engkau menegakkan keadilan, jangan pandang pangkat atau garis keturunan. Seorang rakyat biasa yang dizalimi lebih mulia di sisi Allah daripada seorang bangsawan yang menindas." Sampai suatu malam, seorang pelayannya menemukan Umar duduk sendirian dengan wajah pucat. "Wahai Amirul Mukminin, tidurlah," kata pelayan itu. Umar menjawab, "Bagaimana mungkin aku bisa tidur sementara ada rakyatku yang lapar dan aku tidak tahu." Tubuhnya makin kurus. Beliau jarang makan, sering berpuasa tanpa sengaja karena sibuk mengurus urusan umat. Fatimah kadang memaksanya makan, tapi Umar hanya berkata, "Aku takut kenyang sementara orang lain menahan lapar." Maka benarlah, kekuasaan itu bukan membuatnya tinggi, tapi justru menundukkannya. Beliau tidak menikmati singgasana, melainkan memikulnya seperti beban berat di pundak. Dalam 2 tahun pemerintahannya, dunia Islam berubah drastis. Korupsi menurun, pajak yang zalim dihapus, keamanan meningkat, dan kepercayaan rakyat kembali tumbuh. Tapi di balik semua itu, tubuh Umar mulai lemah. Wajahnya pucat, langkahnya lambat. Beliau sering batuk dan kelelahan, namun beliau tetap menolak istirahat. "Dunia sudah cukup bagiku," katanya suatu malam pelan kepada istrinya. "Aku takut jika aku tidur, aku akan kehilangan waktu untuk memperbaiki apa yang rusak." Dan begitulah di masa singkat itu, sekitar 2,5 tahun, Umar bin Abdul Aziz meletakkan pondasi keadilan dan kesetaraan yang belum pernah disaksikan lagi dalam sejarah Bani Umayyah. Semua dimulai dari keyakinan sederhana, bahwa pemimpin sejati bukan penguasa di atas rakyat, tapi pelayan bagi mereka di bawah amanah Allah. Wafat yang ditangisi langit dan bumi. Sakit itu datang tidak lama setelah masa pemerintahannya mencapai puncak keadilan. Tubuh Umar bin Abdul Aziz semakin lemah dari hari ke hari. Para pelayan istana melihatnya jarang makan, wajahnya pucat, dan langkahnya berat. Dokter istana menyarankan istirahat penuh, tapi Umar hanya tersenyum. "Bagaimana aku bisa beristirahat?" katanya pelan. "Sementara masih ada hak umat yang belum aku pastikan sampai." Penyakit itu bukan sekedar kelelahan. Riwayat menyebut, beberapa bulan sebelum wafatnya, Umar sempat minum air dari kendi yang disimpan di istana Hims. Dan setelah itu, tubuhnya terasa panas, tenggorokannya kering, dan kulitnya mulai berubah warna. Ada yang menduga air itu beracun. Ada pula yang mengatakan penyakitnya murni karena keletihan yang berkepanjangan. Tapi Umar tidak mau membahasnya. Beliau hanya berkata, "Jika ini jalan yang Allah pilih untukku, semoga itu menjadi jalan yang terbaik." Hari-harinya setelah itu diisi dengan sabar dan ibadah. Beliau tidak lagi mampu duduk lama di kursi pemerintahan. Semua urusan negara beliau arahkan melalui surat. Dalam keadaan sakit, beliau masih berpesan kepada para gubernurnya agar tidak menunda penyaluran zakat, agar rakyat yang miskin tetap mendapatkan bagian mereka.
Beliau menolak pengobatan mahal, menolak makanan istimewa, dan berkata, "Jika aku sembuh karena kemewahan, maka aku akan malu kepada orang-orang yang fakir yang tidak punya apa-apa." Suatu malam, Fatimah binti Abdul Malik, istrinya, mendekat dan berkata lembut, "Wahai Amirul Mukminin, beristirahatlah. Tubuhmu sudah tidak kuat." Umar menatapnya dan menjawab dengan suara lirih, "Aku takut tertidur, lalu datang hari di mana aku tidak sempat memperbaiki kesalahanku." Penyakitnya semakin parah, nafasnya tersengal, tubuhnya semakin kurus. Beberapa sahabat dan ulama datang menjenguk. Di antara mereka ada putra pamannya, Maslamah bin Abdul Malik. Melihat Umar begitu lemah, Maslamah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, engkau telah membuat negeri ini makmur. Engkau telah menegakkan keadilan. Berbahagialah, karena engkau meninggalkan dunia dalam keadaan dicintai rakyatmu." Umar hanya menunduk dan berbisik, "Aku takut jika semua pujian itu menjadi sebab azab untukku." Beliau kemudian meminta mushaf Al-Quran, membukanya, dan membaca ayat dari surat Al-Mulk. "Maka, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa Dia tidak akan menjungkir balikan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang?" Saat membaca ayat itu, beliau menangis lama sekali hingga janggutnya basah. "Aku takut bila Tuhanku murka," katanya dengan suara hampir tidak terdengar. Beberapa hari kemudian, penyakitnya mencapai puncak. Beliau tidak lagi mampu bangun. Para pelayan mendekat dan mendengarnya berdoa, "Ya Allah, Engkau telah memberiku kekuasaan, namun aku tidak menginginkannya. Maka jangan Engkau hisap aku karena itu. Ampunilah aku, sebagaimana Engkau mengampuni orang-orang yang mencintaimu." Fatimah menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Beliau menangis, tapi Umar menenangkannya. "Jangan menangis, wahai Fatimah. Sesungguhnya aku telah memohon kepada Allah agar Dia menggantikan dunia yang sempit ini dengan kehidupan yang lebih luas." Menjelang wafatnya, Umar memanggil anak-anaknya. Beliau menatap mereka satu persatu dengan lembut dan berkata, "Anak-anakku, aku tidak meninggalkan untuk kalian harta, tetapi aku meninggalkan untuk kalian doa yang baik. Jika kalian menjadi orang soleh, Allah akan mencukupkan kalian. Jika tidak, maka tidak ada harta di dunia yang akan membuat kalian cukup." Anak-anaknya menangis, sementara Umar tersenyum tipis. Beliau kemudian menatap ke arah langit-langit rumah dan berbisik, "Selamat datang, wahai malaikat rahmat." Tidak lama setelah itu, suaranya melemah, lalu terhenti. Umar bin Abdul Aziz wafat pada tahun 101 Hijriah, di usia sekitar 39 tahun. Masa kekhalifahannya hanya 2 tahun lebih sedikit, tapi jejaknya melebihi puluhan tahun pemerintahan sebelumnya. Ketika kabar kematiannya menyebar, tangisan terdengar dari berbagai wilayah. Di Madinah, di Damaskus, di Kufah, bahkan di Mesir, orang-orang menangis seperti kehilangan ayah mereka sendiri. Para ulama dan tabi'in menulis catatan tentangnya. Hasan al-Basri berkata, "Aku belum pernah mendengar tangisan langit dan bumi atas seseorang sejak wafatnya Umar bin Khattab, kecuali untuk Umar bin Abdul Aziz." Dalam riwayat lain disebutkan, ketika jenazahnya dibawa untuk dimakamkan, seekor burung putih terbang rendah di atas rombongan dan hilang di langit, seolah menjadi tanda perpisahan. Jenazahnya dimakamkan di wilayah Dair Sim'an, dekat kota Hims, Suriah. Tanah itu kini menjadi saksi kepergian salah satu pemimpin paling adil dalam sejarah Islam. Tidak ada nisan mewah, tidak ada bangunan besar di atas makamnya, hanya batu sederhana dengan tulisan kecil, "Ini kubur Umar bin Abdul Aziz." Setelah pemakamannya, banyak rakyat yang datang menabur tanah di atas kubur itu dengan tangan mereka sendiri, sambil berdoa lirih. Seorang kakek tua yang datang dari jauh berkata, "Demi Allah, aku tidak mengenalnya secara pribadi, tapi aku merasakan keadilannya lebih dekat daripada keluargaku sendiri." Begitulah Umar bin Abdul Aziz meninggalkan dunia, tidak dengan harta, tidak dengan istana, tapi dengan nama yang harum, amal yang bersih, dan keadilan yang dirindukan. Ya Allah, rahmatilah Umar bin Abdul Aziz, ampunilah dosa-dosanya, muliakanlah kedudukannya, dan jadikan keadilannya warisan bagi umat hingga akhir zaman. Bangkitkan di masa kami pemimpin yang jujur seperti beliau, yang memimpin bukan karena ambisi,
tapi karena takut kehilangan ridhomu. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.